Ngapunten sakderenge Gus niki pertanyaan kula niki rada medal saking konteks. Ngapunten sing kathah. Niki wau kula manek-manekaken. Ngeten Gus. Kula bermimpi meninggal dunia. Dan di dalam alam kubur niku kula diantar utawi pendamping kalih posisi kula niku ten tengah, kanan kiri niku pendamping. Lajeng kula diantar di dalam kubur niku disemerepaken mayit kula. Pertanyaan kula niku napa artosipun? Kula nggih rada merinding ini. Pertanyaan ingkang nomor kalih, kula niku dereng mengenal Gus Muklason utawi Sirul Asrar utawi meditasi dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu saya ikhtiar di depan rumah sama istri saya. Kemudian antara jam 2 Kemis Kliwon Jumat Legi niku Gus, kula kedatangan figur beliaunya yang sangat alim, berjubah dan membawa tasbih dan sebagainya. Tapi posisi saya pada waktu itu ada di depan rumah, juga ada di tanah suci Mekah, di depan Ka'bah. Dan di hati saya, Gus, ingin memiliki rasukan beliaunya itu. Dan wajahnya sampai sekarang, nun sewu, kula bahasa kula dikatar, sampai sekarang belum hilang. Dan di hati saya belum mengatakan semua apa yang dipakai beliaunya itu dikasihkan sama saya, mulai dari tasbihnya itu, semuanya, bajunya, kopiahnya, semuanya. Dan beliaunya itu, masya Allah, nggak wanteng Gus, brewok. Terus di hati saya itu mengatakan begini, loh dikasihkan saya kok masih dipakai beliaunya itu Gus. Niku mohon penjelasan. Sekian saking kula mbak pilih wonten kekasaranipun kula nyuwun sebentar. Ketika jenengan ngalami seperti itu, beliaunya jenengan pada saat itu hati sampean kenal siapakah garangan? Mboten kenal Gus. Mboten kenal. Nggih, dipun. Nggih sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk sampean buktekne ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Semoga Kiai Haji Mukhlason Rosyid senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga dapat selalu membimbing kita semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Yai. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala dawuh, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma ta'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dalam ayat tersebut terdapat kata atallah, dan yang kedua terdapat kata qalbun salim, lafaz qalbun salim. Mohon penjelasan dari lafaz atallah dan qalbun salim. Kemudian tadi disebutkan tentang wusul. Pertanyaannya adalah, apakah wusul itu sebuah proses atau sebuah hasil? Kalau memang itu sebuah hasil, lalu bagaimana proses untuk mencapai hasil tersebut? Kalau wusul dikatakan sebagai sebuah proses, lalu apa yang dihasilkan dari wusul itu? Kemudian yang kedua, apakah terdapat hubungan antara qalbun salim terhadap tasdik atau ikrar? Apa hubungan antara qalbun salim terhadap tasdik atau takrir yang menyatakan bahwa Allah adalah sumber dari datangnya dari segala sesuatu, kullu syai'in minallah, dan
segala sesuatu pun juga akan kembali kepada Allah, wa ilaihi turja'un. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan pembahasan yang lalu, yaitu adalah konsep liqa'illah dan ru'yatillah. Berdasar pada hadis Nabi tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lalu pertanyaannya adalah bagaimanakah hakikat daripada ru'yatillah dan liqa'illah itu sendiri. Matur nuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah terkait atallah dengan qalbun salim. Harta benda, anak-anakmu, semua urusan apapun yang berkenaan dengan syahwatud dunya, pada akhirnya tidak akan pernah berguna pada dirimu di saat kau sudah tinggalkan dunia secara syar'i, kecuali ilaman atallah, kecuali orang-orang yang bisa hadir mendekat menemui Allah. Otomatis orang ini sudah terlepas ruhaniyah dari kebutaan pada Allah. Dan juga ada kaitannya dengan hati yang selamat. Selamat dari tipu daya nafsu terhadap apapun yang berkenaan dengan syahwat. Secara syar'i. Secara hakiki, ilaman atallah ini kapan terjadinya? Ya ketika saat jenengan ini dikatakan di mata Allah sudah sampai pada Allah dalam kurung wusul. Walaupun secara jasmani Anda belum meninggalkan dunia. Berarti alam kesyuhudan Allah yang disebut maqam musyahadah, atau dalam kalimat orang syariah kita adalah alam akhirat, itu secara hakikat sudah terjadi di dunia. Bagi siapa? Ya man atallah. Bagi orang-orang yang bisa untuk mendekat, menemui dan bertemu Allah. Orang yang datang menuju dan bertemu Allah. Siapa mereka yang dikatakan orang yang bisa sampai pada Allah? Orang yang sudah membawa wasilah. Wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Raihlah wasilah itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Ini iman atallah. Orang yang datang menemui Allah. Ini tidak lepas dari wasilah. Tali langsung ruh dengan Allah ini, dengan hidup itu tersambung. Apa wasilah? Secara hakikiyah adalah wahwa adzikru bisiril asrar, dzikir. Dzikir yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Karena anta inilah yang akan mendekatkan hatimu merasa bahwasanya Allah dekat. Makanya ihsannya, tentang ihsan apa yang dikatakan Kanjeng Nabi itu, jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka kau merasa selalu dilihat Allah. Itu disebabkan karena hatimu sudah merasa Allah itu dekat. Berarti anta, bukan huwa, bukan Allah. Bukan la ilaha illallah lagi jahri, bukan la ilaha illallah siri lagi, bukan anta. Inilah wasilah.
Makanya saya sering sebut sirul asrar. Inilah wasilah. Langsung hatimu pada Allah, tidak pada makhluk. Jikalau kau masih bersikukuh di dalam tauhid huwa, apalagi Allah, mohon maaf, kau masih menghadapkan hatimu kepada makhluk. Bahasa orang Toriko berobitoh harus menghadirkan wajahnya guru. Kalau bisa fotonya itu digedek nih di ngarepe imaman. Kapan hal ini kau sudahi? Halo? Kapan hal ini kau sudahi? Adakah Quran yang mengatakan tentang tawajuh itu selain Allah? Siapa yang berani-berani untuk mengarahkan seseorang supaya menghadapkan wajahnya hamba ini? Maka dialah sesungguhnya yang masuk di dalam surat Ibrahim ayat 3. Apa di situ disebutkan? 3 hal. Yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Yang ketiga, wa yabghunaha iwaja. Padahal ulaika fi dhalalim ba'id. Sesungguhnya orang-orang itu tersesat amat jauh. Ojo mangkel, ojo muring-muring. Anane muncul kalimah iki mang makolah semata-mata itu wujud sayangi Allah padamu. Kalau kau nuruti nafsumu, mesti awakmu ngamuk, mesti gak terima. Kau sebagai, jangankan sang pelaku yang disebut sebagai guru itu gak muring-muring, Anda sebagai santrinya pun akan muring. Ya wis, ra kena di kasih sayang ya wis, terserah. Pasti gitu. Ingat, terkait masalah man'atallah ini gak main-main. Harus lepas seluruhnya. Apapun yang awalnya itu, tadinya itu kita jok-jokno, apa ya kita jok-jok, kita dewa-dewakan, ternyata masih salah. Ternyata masih salah. Terus akhirnya kita sadar dengan kalimah apa mungkin orang buta menuntun orang buta bisa sampai pada tujuan. Gak iso. Makanya Ibnu Athaillah dalam makalah lain tentang mencari guru, ojo guru sing hatinya ala dunia, guru sing hatinya ala akhirat. Sederhana, kita itu kalau mau ingin tahu guru ala dunia hatinya ataukah ala akhirat hatinya, sederhana. Golek ana guru sing gak njalukan. Iya. Ada toh didik-didik njaluk sampak murid niku golong gemek golekno guru. Tahu golong gemek? Apa ya bahasa insane golong gemek iku? Sampak habis dunyamu. Niku sederhana. Guru ning ngomong, "Lah mu tak uji. Kok ngen tak keprasane atine." Iku kanggo nutupi hatine dhewe. Lah kok memang tak uji dunyamu sik setia aku apa setia dunyamu. Gak ruwe di belakang sampean gawe kendaan.
Digawe mewah-mewahan. Mbah, burek nek ngono. Bon. Yang kedua, apakah wusul dahulu? Jikalau wusul dahulu, apa buah daripada wusul? Kalau wusul itu ada di akhir, terus apa kiat-kiat yang menyebabkan proses untuk kewusulan? Pak, Bu, dalam surat Az-Zumar ayat 18 yang mengandung pengertian hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang dikehendaki fadilahnya terhadap dirinya, ada beberapa ciri. Ini sebagai proses untuk wusul. Pertama, alladzina yastami'unal qaula. Mereka ketika saat mendengarkan khusus ajaran tentang ilmu akhirat, hatinya buka, hatinya bisa menerima. Hati ketika bisa menerima itu jelas nafsu itu disisihno Allah. Kalau nafsu itu gak disingkirkan Allah, mesti menolak. Siapapun kita pasti menolak. Berbagai macam faktor menolaknya itu Bapak Ibu. Anugerah Allah yang diletakkan dalam hati mereka yastami'unal qaula, ketika mendengarkan ajaran ini hati menerima. Walaupun jenengan ini sudah dikatakan orang yang masyhur di muka masyarakat sebab ilmu, sebab kekayaanmu, sebab jabatanmu. Kalau Allah iku mau sudah menghendaki, idza aroda, tatkalane Allah menghendaki, nyesih Pak itu tadi semuanya. Kemasyhuran dalam dirimu disisihno Allah, kekayaan, jabatan, kehormatan Allah sisihkan pada saat itu. Akhirnya jenengan sadar, iya tak ngen-ngen biyen aku nolak, orang yang berkata itu saya salahkan, ternyata betul ya mengandung gendang biyen. Wis ngoten niku wis macam-macam. Bapak mbah jenengan jamaah ada yang pernah didawuhi tapi waktu itu belum bisa menerima. Bosok Allah sudah buka, akhirnya jawab, iya iki lah sing diomongno bapak dulu toh. Saya sudah tua begini lagi sadar. Wus, keweton Pak Biyadi. Pertama. Kedua, Allah akan memproses jenengan lewat khalwat atau laku yang berdasarkan ilmu tadi. Amal. Ketika jenengan bisa melaksanakan khalwat, dzikir, wasilah yang sudah Allah berikan, itu anugerah. Dan jangan kau akui kalau itu datangnya dari diri kita. Jangan. Ini prosesnya. Istiqomah terus menerus. Lah inilah proses. Akhirnya jenengan tibalah dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Di situ dikatakan, mangkana yarju liko Allahi, barang siapa dalam hatinya ada anugerah dari Allah sehingga mempunyai satu keinginan dalam hati untuk bertemu Allah, maka fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan kewusulan itu terjadi.
Inilah proses untuk menuju kewusulan. Bertemu Allah. Dikatakan bertemu, otomatis ada tanda-tandanya kalau setelah bertemu. Jadi gak berhenti di situ. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Ammal arif, adapun utawi piro-piro wong sing dikatakan sudah bertemu Allah, ma'rifat, iku la yarawna li anfusihim syai'an. Segala apa yang timbul seolah-olah dari dirinya atau seolah-olah dari makhluk lainnya, tapi hatinya yusyahiduna annal fa'il, dia hanya bersaksi, dia hanya melihat, dia hanya mendengar, dia hanya beriman, semua yang beraf'al itu hanyalah Allah. Prosesnya seperti itu. Akhirnya tibalah pada titik yang tidak bisa dibantah. Apa? Semua akunya Allah. Udah selesai. Terus pertanyaan berikutnya yang terakhir tadi apa? Halo? Pertanyaan. Oh, makalah hadis. Oke. Hadis tentang keihsanan. Hadis tentang masalah Kanjeng Nabi dirawi malaikat Jibril bertanya tentang mahwa al-ihsan. Niki Pak Bu, harus saya proses jikalau yang mendengarkan ini masih pemula. Jikalau ndak saya proses, Anda langsung malah gelis pena. Ihsan iku makna luhut bener, iman yang sudah benar, tidak katanya, tapi sudah tahu sendiri. Ihsan itu iman yang sudah tidak lagi bisa dipengaruhi oleh kebiarin dunia apapun, nggak bisa. Contoh, kita itu tadinya itu dapat kabar. Kabarnya gini, di Mojokerto, Kecamatan Bangsa, Desa Sumbertebu, Dusun Gelonggongan, itu ada pondok namanya Miftahul Ulum Jaya Baru. Setiap Sabtu iku ngaji. Si A ngabari si B. Berhubung si A nggak pernah bohong kepada si B mesti yakin, percaya. Itu namanya iman. Tapi belum ihsan. Tapi si A sudah ihsan. Lah, supaya imannya si B iku ihsan, harus datang ke pondok menyatakan, membuktikan kebenarannya si A, kabar dari si A tadi. Akhirnya si B ke Mojokerto sesuai dengan alamat, harinya memang terjadi. Ketika saat si B sudah sampai di sini pondok, maka imannya sudah tidak katanya, sudah membuktikan sendiri. Oke. Kita dikhabari oleh ulama akhirat kita terkait Allah lewat hadits qudsi. Allah bersabda, janganlah kau menyembah namaku, sifat zatku, tapilah sembahlah aku. Dikabarilah kita, Allah itu nama, tondone Allah itu Tuhan kita, walaupun sebatas nama, dunia seisinya itu
yang menciptakan Allah. Percaya tak Pak? Percaya. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Udah percaya. Hukumnya Quran. Siapapun pasti percaya selama dia umat Islam karena sumbernya dari Al-Quran. Wis. Iki katanya. Kata siapa Allah itu Tuhanmu? Kata ulama. Dasarnya teko Quran. Loh wis, nggak bisa dibantah. Iya, iman. Tapi saya katanya, lah ulama yang ku maksud di sini adalah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ulama hakikat, bukan ulama syariat. Mesti akan membimbingmu sampai pada kewujudannya yang disebut anak. Kalau ulama dunia Pak, sampai diputer-puter no. Sebab apa? Masih buta terhadap Allah. Jenengan kali kula buta. Orang buta dituntun orang buta ya muter. Karo-karonya keceblong got. Lho nggih. Ojo mangkel. Yang merasa menjadi ulama itu. Ojo mangkel. Jangan sakit hati. Ketahuilah, iki kritik yang membangun imanmu menjadi ihsan. Akhirnya kesimpulannya jenengan sudah dipahamkan sifat, dipahamkan dati untuk menuju kewujudan gini pluk. Akhirnya yang disebut ihsan yaitu tatkala kau menyembah ibadah apapun, kau seakan-akan seolah-olah bisa melihat wujudnya Gusti. Iki yang ya apa Pak maksudnya? Seolah-olah, gak temenan. Seolah-olah seakan-akan kan gak sungguh-sungguh toh. Artinya gini, bukan kau makhluk yang bisa melihat, tapi yang bisa melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Setelah dirimu kefanaan makhluk. Kan gini toh Pak. Kita aslinya itu kan gak wujud. Tidak ada. Lalu sudah. Adanya kita sebab diadakan yang ada. Oke. Itu proses innalillahi. Lah sekarang jikalau kau ingin tahu sebetulnya yang ada itu yang mana, kembali ke asalmu. Cara Nabi Adam dari surga ke dunia harus kembali ke surga. Jenengan kembali ke asalmu tidak ada. Lah ketika sudah sampai di zona ketidakadaan dirimu, maka nyatalah yang ada. Siapa? Allah. Terus yang melihat Allah, ya Allahnya sendiri. Sik bingung, mboten toh? Mboten. Lah, inilah maksudnya ihsan. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah wujudnya, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh, berarti kau masih ada di su'aul basiro, belum ainul basiro. Artinya dalam hatimu selalu dipantau Allah, berarti Allah terasa dekat. Belum la ilaha illa ana, belum. Bapak Ibu, memang sebetulnya banyak pelajaran tasawuf itu dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Itu sebetulnya banyak. Cuman kebanyakan arti yang muncul di tengah umat manusia pada umumnya itu hanya muhakamah, hanya kulitnya saja. Isinya tidak. Contoh. Rasulullah dawuh,
Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke bumi ini oleh Allah kecuali menyempurnakan akhlak. Kebanyakan akhlak yang mana yang dibahas? Akhlak istimaiyah. Orang berpendapat ketika saat si A ini masih menyembah berhala, lalu akhlak istimaiyah lewat agama Islam akhirnya menyembah Allah dalam konteks syar'i jasmani. Ini aja yang kita dapatkan. Kulit tok. Isinya enggak. Apa? Ilahiyah, akhlak ilahiyah langsung berkenaan dengan ruhaniyah pada Allah. Wasilah ini enggak akan pernah dibahas. Inilah yang menjadikan alasan mengapa kita umat Islam terpecah belah. Ada di situ. Bermusuh-musuhan sesama agama Islam. Gara-gara madhab gitu aja. Sesat, nek tahlilan. Kunut, nggak boleh. Si, aku takon, sampai kapan nih? Ayo. Nggak sadar. Akhirnya gak cukup dari situ. Mengadakanlah membangun satu kekuatan politik. Memunculkan namanya partai politik. Khusus golongan hijau. Khusus golongan abu-abu. Wis macam-macam. Allah ya Karim. Padahal jujur aja. Ketika kabeh semuanya itu duduk di kursi kan tae agak korupsi. Mohon maaf ya, saya tidak mengurangi rasa hormat. Inilah mengapa zaman Gus Dur iku terkait menteri agama pakai mau dibubarkan ini persoalan di situ. Iling sampean? Imut nggih? Mau dibubarkan loh. Jangankan kita yang tidak mengerti tentang agama, yang ngerti agama aja. Mun sewu loh, hak orang lain porsi haji dijual. Mbok nian. Lah iya dah ya. Ngerti ngaji. Ngerti Quran. Weh, ngeri Pak. Rumus Thomas Edison, ya, ini masalah listrik tuh ya. Yun sewu, rumus Thomas Edison untuk bisa menghasilkan watt tahu watt ampere kali volt. Kalekno, mesti ketemu. Mboten pernah bujuk. Artinya apa? Tatkala siapapun dalam hati belum mengenal keesaan Allah, masih kupluk mitit, ya. Nyun sewu, serbani nglembreh, tasbih itu tuh ngawi kono dawane. Pak nyun sewu, tahu Pak itu bukan hak kita. Ya Allah, si wani ngurupsi, restu. Nek masalah si ngurupsi belajar nang lurah bergowo, tak urui, gampang. Silau Pak, gak akan pernah mungkin rumusnya itu siapapun kita manusia sealim apapun mengalahkan nafsu, gak ada ceritanya. Sebab yang bisa mengalahkan nafsu hanyalah Allah. Tingkatannya Nabi Adam bosok gitu. Kena buah kuldi. Jenengan kali kau sebagai wong laki-laki ketika nyidek anget terus nih. Lu ya. Lu estu Pak.
Awaneku buah khuldinya itu kelihatan. Loh, memang itu, Pak. Iki fakta, Pak. Makanya saya berdoa terhadap Pak Prabowo ini karena beliau juga santrinya Gus Dur. Sedikit banyaknya beliau makalah-makalah tentang tauhid itu beliau pernah mendengarkan secara fisik. Semoga-moga diweni Gusti Allah sehat. Adalah karena memang beliau itu visi dan misinya itu ja'al haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Saiki lho Pak nek dipikir cara akal, ayo sampeyan pikir. Umpama aku Cak Bowo ya. Umpama aku luwih sugih. Dunyaku sampean delok. Wis sinten sing cedhek kalih Kang Prabowo? Mesti mengatakan golongan wong sugih. Iya. 2, umur ya wis akeh. Ngenteni apa? Hati sudah bertauhid. Nyun sewu. Apa sing dinteni? Mate yo kata gowo. Terus lagi sampai harus curiga. Mengapa beliau sebagai kandidat sampai 4 kali baru diterima? 1 kali gak putus asa. 2 kali terus nyalonkan sampai 4. Coba nek dipikir. Cok umpama cara kita. Alah wis gak lali yo donya gak digawa. Lah ngoten nggih. Lah lapo adik soro-soro mencari itu karena memang itu utusan Allah yang diutus untuk memang dimohon maaf. Sampai kalau tidak tahu saya kasih tahu seperti itulah. Aku gak ngepik-ngepik no beliau enggak. Mboten. Enggak. Karena memang fakta secara rohaninya begitu. Sehingga mengapa Gus Dur bilang dulu sebelum wafat orang yang ikhlas jadi presiden satu-satunya adalah Kang Bowo. Ada di situ. Ada loh jejak digital. Ada. Cuman kita aja yang budek telinganya, mata hati kita buta nggak tahu. Akhirnya sapa sing kei dhuwit, oke, ngono. Akhirnya apa, Pak? Ketika dadi balekno modal. Dari arah situlah alimo koyo apa kita akan berani korupsi. Karena kita awalnya bermodal, kecuali jenengan modal dengkul, nggak ada, susah. Nggak ada jenengan akan semangat korupsi, nggak ada, karena nggak mengembalikan modal, gitu loh. Karena modalnya Pak Bowo sendiri yo kathah, itulah yang disebut sebagai wajah itu fisabilillah. Dunyane iku digawe jalan di atas jalan Allah. Buktinya. Mohon maaf dengan tangan uangnya pribadi untuk makan ini, untuk makan itu. Wis ta, sampean nek kepingin cedek biar tahu akhlak atau karakter hatinya bagaimana, jadi ajudan. Caranya lah gitu toh Pak. Tahu baru. Anak sampean sih katanya ya gak iso. Biar tahu. Jadi orang ihsan itu seolah-olah itu bisa melihat Allah tatkala dia beribadah, maksudnya seolah-olah bukan makhluknya yang melihat pada Allahnya, tapi Allahnya sendiri, itu maksudnya. Sehingga terkait masalah liqa, ru'yah, melihat Allahnya ataukah Allahnya yang melihat, jawaban saya tergantung. Kalau kita masih memandang dari kacamata proses, seakan-akan memang ru'yatillah ini si hamba melihat Allah, bersaksi Allah. Tapi kalau kita melihat dari kacamata akad, bukan kita makhluk yang ru'yah atau yang melihat Allahnya, bukan,
tapi Allah lah yang melihat dirinya sendiri. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, pada malam hari ini saya tidak bertanya bab ngaji karena kan sudah cetho welo-welo. Saya hanya mengajukan proposal atau permohonan di 2025 nanti banyak akses yang di close. Saya mengajukan proposal ada 1 hari atau beberapa jam, Minggu atau Sabtu pagi atau apa, untuk open house. Jadi jamaah-jamaah teman-teman ini mau sharing itu face to face gitu loh ya. Jadi itu permohonan saya. Terima kasih apabila dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proposal diajukan itu ada 2 jawaban. Ada yang diterima, terus gak direalisasi karena kondisi. Ada proposal itu diterima, tapi direalisasi. Kalau mboten mengatakan menolak loh ya, ndak, kekasaran. Ada proposal itu diajukan tetap diterima, tapi nggak bisa terrealisasi karena kondisi. Yang kedua, ada proposal yang diajukan diterima, itu bisa direalisasi. Nyun sewu, saya dengan rendah hati terhadap jenengan sedoyo terkait masalah kitab. Berikanlah aku waktu seluang-luangnya biar cepat terselesaikan. Berikanlah kami waktu selonggar-longgarnya dalam 2025 ini untuk biar cepat apa yang harus ku selesaikan. Ibarat Nabi Musa belas gak tahu ketemu, ya juga gak tahu siah pada kaumnya setelah beliau berangkat menuju Gunung Turisina. Belas anak bojo ditinggal, semuanya fasilitas aktivitas apapun ditinggal dalam rangka menerima wahyu kitab Taurat. Run Harun pesen ya niki nang dulure, kitingen umat iki ojo sampak nyembah sak liyane sing esa. Aku tak berangkat kholwat atau uzlah dalam rangka nampa wahyu sangka Gusti Allah. Ya. Tapi ketika saat beliau di tengah-tengah kholwat itu belum kembali, kaum iku ngomong, deloken Musa bingung golek Gusti Allah nang Gunung Turisina. Sing gak seneng. Terus sing gak seneng ngejak apa? Menyeret pengikuti Musa mang disuruh untuk menyembah anak sapi. Lah, ketika saat Musa sudah turun kembali ke kaum, situasi berbeda Pak Mun. Pertanyaan saya, nek kembali saya coba hati jenengan sik kekeh di akad apa sakliyane. Nanti seperti itu jawabannya.
Sik kekeh jenengan iki ngejoki wasilah, apa malah justru ketarik Mbak Wasilah? Ya lihat aja nanti. Kalau masalah open house 2025 masuk, saya belum bisa Pak, jujur mawon. Kalau sebelumnya itu lihat jadwal saya. Kalau gak ngaji ora apa-apa. Untuk Desember penuh. Terakhir Boyolali. Siang kerja, malam ngaji. Desember. Terus piye caranya aku open house? Itu tadi, bisanya hari Sabtu mulai jam 4 sore sampai malam. Padahal besok pagi kami harus berangkat kemana ini? Sidoarjo. Apa? Di sini ada kubroan NU di sana. Jam 10. Trosobo niku Sidoarjo ya. Mungkin open house bakdo asar lah besok boleh. Ya udah, Senin ini siang kita kerja, malam ngaji. Senin Selasa juga gitu, siang kerja malam ngaji. Kira-kira gegerku gak dengken enggak. Nek terus wis pokoke ngene Pak, Sabtu ya itulah kesempatan Sabtu jam 4 sampai malam. Sabtu kita tinggal 2 ya. Sabtu kita tinggal 2, besok Sabtu Pahing, kemudian tanggal 28 terakhir Sabtunya. Bagi yang belum beat, menginginkan beat langsung, tinggal 2 Sabtuan. Mekaten. Nggih matur suwun atas permohonannya. Open house itu berarti bisanya hari Sabtu sebelum tahun 2025. Tapi kalau sudah tahun 2025, nggih mohon maaf dengan rendah hati kami mohon terhadap jenengan relakanlah untuk sayur nara. Ya dah, ngoten. Nggih, lanjut. Cukup? Oh, masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sakderenge Gus, niki pertanyaan kula niki rada medal saking konteks. Ngapunten sing kathah. Niki wau kula manek-manekaken. Ngeten Gus, kula bermimpi meninggal dunia dan di dalam alam kubur niku kula diantar utawi pendamping kalih, posisi kula niku ten tengah, kanan kiri niku pendamping. Lajeng kula diantar di dalam kubur niku disemrepaken mayit kula. Pertanyaan kula niku nopo artosipun? Kula nggih rada merinding ini. Pertanyaan ingkang nomor kalih, kula niku dereng mengenal Gus Mukhlason utawi Sirul Asrar utawi meditasi dan sebagainya. Kebetulan pada waktu itu saya ikhtiar di depan rumah sama istri saya. Kemudian antara jam 2 Kemis Kliwon Jumat Legi niku Gus,
Kulo kedatangan figur beliaunya yang sangat alim, berjubah dan membawa tasbih dan sebagainya. Tapi posisi saya pada waktu itu ada di depan rumah, juga ada di tanah suci Mekah, di depan Ka'bah. Dan di hati saya, Gus, ingin memiliki rasukan beliaunya itu, dan wajahnya sampai sekarang nun sewu kula bahasa kula dikatar sampai sekarang belum hilang. Dan di hati saya belum mengatakan semua apa yang dipakai beliaunya itu dikasihkan sama saya, mulai dari tasbihnya itu semuanya, bajunya, kopiahnya, semuanya. Dan beliaunya itu Masya Allah, nggak wanteng Gus, berewok. Terus di hati saya itu mengatakan begini, loh dikasihkan saya kok masih dipakai beliaunya itu Gus. Niku mohon penjelasan. Sekian, saking kula mbak pilih wonten kekasaranipun kula nyuwun agung banget. Sebentar. Ketika jenengan ngalami seperti itu, beliaunya jenengan pada saat itu hati sampean kenal siapakah Garangan? Mboten kenal Gus. Mboten kenal. Nggih, pun. Nggih sampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk sampean bukteknya ya. Ketika jenengan kali kula mati secara syar'i, jenengan ruhaniyah jenengan akan tahu, oh aku didusi, oh aku disolati, oh aku dikafani, bahkan dikuburkan, akan tahu. Sayang sekedhik wong mati iku gak kena diceluk kongon mulih, kongon ngandani wong-wong. Kok di situ satu momen sedikit aja, wong mati kok isok mulih maneh, misalnya, mesti kondo-kondo, mesti kondo-kondo. Berhubung gak iso mulih, yuk gak kondo. Yang menjadi pertanyaan panjenengan iku opo? Jawaban saya secara hakikat iku ngeten. Ketika sailin au salikin, sailin salik niku orang sing ngambah dalan suluk nuju dateng Gusti Allah. Menginginkan untuk sampai pada usul Allah, wajib membawa wasilah. Wajib ngagem sirul asra. Wajib wis niki. Kalau nggak akan pernah bisa ngalami seperti itu. Artinya dengan cara jenengan iki membawa wasilah atau tali langsung pada Allah, itulah nanti akan jenengan memanjat menek tali itu. Semakin lama jenengan menek, maka semakin jauh dunia yang kau tinggalkan, selain Allah yang kau tinggalkan. Berarti semakin dekat Anda menuju pada Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Siapa yang hatinya ngambah menuju mendekat bertemu Allah, semakin lama hatimu akan dipisahkan semakin jauh dengan dunia. Lah, ketika detik-detik dikatakan wusul atau liqa ketemu Allah, detik itu juga Anda dikatakan mati.
Mati nafsu de keakuan diri makhluk itu mati. Itulah maksud Al-Baqarah 54 ketika saat Nabi Musa turun kembali ke umat, terus umat disuruh untuk bertobat gak nyembah anak sapi dengan cara faktulu anfusakum, ya patenono keakuanmu. Nah, nonton. Ketika sudah kok pateni keakuanmu, nuwun sewu, otomatis akan nyoto keakuan urip sejati di situ. Sehingga tahu posisi jenengan iki dalam keadaan mati. Artinya kalau hatimu itu sudah diletakkan Allah wusul, mesti mengatakan selain Allah itu mati. Selain Allah itu tidak wujud, tidak ada. Inilah maksudnya. Tapi selama kita belum sampai di zona itu, ya kita sampai kapanpun ya merasa kita makhluk itu yang wujud, makhluk itu yang hidup, makhluk itu yang bisa bergerak dan lain sebagainya. Masih berpotensi di dalam takholi, ngaku-ngaku keakuan makhluk dalam diri. Pun berarti iku pitutur terhadap kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab. Laksanakan kefanaan diri sebelum datangnya kematian secara syar'i. Kembalilah kau lekas pada Tuhanmu sebelum datangnya hari yang pasti akan datang, yaitu kematian. Tergantung bisakah itu dijadikan pitutur bagi kita manusia. Kalau nggak bisa, jangan harap kita akan bisa mendapatkan pertolongan. Nggak akan pernah. Sumalatun sorun. Maka kemudian kita nggak akan pernah dapat pertolongan. Tapi jikalau itu kita ngestokake dadi pitutur, akhirnya kita ada langkah untuk tinggalkan selain Allah dan kembali menuju pada Allah. Disitulah nanti sumatun sorun, ada muncul satu pertolongan. Pun satu. Nomor dua terkait masalah orang yang berjubah dan lain sebagainya, miturut panjenengan itu adalah orang alim dan sebagainya. Oke. Apa takwilannya kita ditemukan Allah baik secara mimpi maupun tidak mimpi terhadap orang yang alim? Tergantung. Konteks alim iki alim ilmu dunya apa alim ilmu akhirat? Kalau alim ilmu akhirat mesti jenengan kali kula suatu saat akan diberikan utusannya untuk membimbing hati jenengan dalam rangka menuju dan bertemu Allah. Entah itu berbentuk langsung malaikat ataukah itu berbentuk manusia, yang jelas ini takwil daripada sebuah mimpi. Tapi jikalau ulama yang kita terka, kita tengarai alim itu alim ilmu dunya, berarti pasti suatu saat jenengan ikut dapat pengajaran ilmu walatan sanasi baka minat dunya. Artinya urusan dunya iki kok sampean dipermudah. Artinya jenengan ini nanti entah babakan ngalim masuk di ilmu, apakah babakan ngalim masuk di amwal, urusan bisnis, ikut dikasih sampai iki omsetnya semakin banyak. Ada di situ maksudnya. Tinggal pertanyaannya itu alime alim ilmu dohir dunya apa alim ilmu akhirat. Injih.
Masih ada? Cukup? Ibu? Pun mboten enten? Cukup nggih? Pun. Nggih, kula sadèrèng kula tutup empun diwastani kula purik lho ya. Kula namung sayur nara. Dengan rendah hati mohon waktu untuk kami menyelesaikan tugas. Yang tugas ini nanti manfaatnya buat anak putu kita. Setiap hari kan kita hanya ngaji rungon. Lah ngono. Jadi besok itu sampai dibukakan Al-Qur'anul Qadim yang tidak ada tulisane tapi iso diwaca, tapi iki engko ana tulisane justru iso diwaca. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumber Tebu, Jalan Perjuangan, Desa Glonggongan atau Dusun Glonggongan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Dan ilmu tasawuf tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan kita untuk menempuh ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.